together. Yo, what's up guys, welcome back to Best in Rotek YouTube channel, sama gue Malvin. Dan yes, here we go, Sony WF-1000X Mark V. Ya, itu bacanya, bukan XM5, tapi X Mark V. Akhirnya, setelah kurang lebih 2 tahun ya, kita nunggu Sony ngerilis juga versi update dari versi sebelumnya. Ini dia yang X Mark IV TWS, mereka flagship yang terbaik. Dan sekarang seperti yang kalian bisa lihat, ukurannya jadi lebih kecil dan banyak juga upgrade-upgrade seru sih yang kita bakal bahas di video kali ini. So, langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, kalau dirangkum sedikit guys, ada total 5 ubahan ya. XM5 gitu kan, 5 ubahan yang gue catat ya, poin-poin yang gue bisa share ke kalian. Pertama pastinya dari segi ukuran, seperti yang kalian bisa lihat ini ukurannya jadi lebih kecil jauh ya, dari segi case lebih kecil, dari segi earbudsnya pun juga jadi lebih kecil, yang mana pas gue tes mungkin beberapa hari terakhir itu bikin buat dipakai sehari-hari itu lebih nyaman memang ya. Cuma lengkapnya nanti kita bahas pastinya di video review. Dan yang kedua gue juga catat adalah ear tips, itu juga berbeda. Sekarang di versi XM5 itu dia ada mesh grillnya, gue jadi bilangnya XM5 ya, ya udahlah sama aja. Intinya dia lebih bisa menahan kalau kalian yang pakai earbuds ke dalam kan, terutama dia juga masih pakai foam yang mana lebih gampang nempel kotoran, itu jadi lebih aman di sini ya. Gitu. Jadi ada mesh ini menahan kotoran masuk. Ketiga, yang baru lagi ada di sini prosesornya, yang mana dia menggunakan prosesor V2 integrated prosesornya Sony, yang mana memang dari segi fitur banyak banget, salah satunya di SE Extreme, di mana dia bisa meng-upscale audio jadi bitrate-nya lebih tinggi. Efektivitasnya gimana menurut gue juga so far experience-nya memang menarik, karena dia gue ngerasa kayak dynamic range-nya sedikit ditambah kayak gitu. Dan ditambahin juga sekarang ada QN2E, itu adalah prosesor buat ANC ya, active noise cancellingnya, di mana memang fiturnya juga jadi lebih baru, lebih responsif. Dan ini bisa gue bilang kayak responsivitasnya mirip sama yang ada di LinkBuds S. Kayak gue bilang waktu review kemarin, LinkBuds S itu kerasa lebih responsif dibandingkan sama si XM4. Sekarang di XM5 kayak udah digabung semuanya jadi lebih responsif. Yang keempat adalah fitur spatial audio, di mana si Sony katanya udah integrasiin sama Netflix ya, sama YouTube, dan juga ini kompatibel buat Android 13 ke atas. Dan yang terakhir adalah fitur barunya ada 6 mikrofon, yang mana dia pasti bisa mengimprove dari segi call quality dan juga dari segi noise cancellingnya. Nanti gua pas video ini tayang itu tanggal 11, gua tuh lagi berangkat ke Australia tanggal 10, gua akan coba update juga ke kalian gimana noise cancellingnya ketika di compare nanti sama XM4, plus di compare juga sama kompetitor ya, seperti ada Bose dan juga AirPods Pro 2. Sisanya sebenarnya masih kurang lebih 11-12 sama XM4. Pertama dari segi codec, dia juga kompatibel masih sama LDAC ya, jadi Sony Hi-Res Audio itu masih bisa. Kemudian kedua masih IPX4 water resistant, dan yang ketiga dia juga masih pakai baterai bisa sampai 8 jam untuk buds-nya, dan case-nya bisa sampai 24 jam dengan ANC, dan ini juga masih bisa wireless charging walaupun bentuknya lebih kecil ya, jadi masih ada fiturnya di sana. Dan yang gua paling demen sekarang adalah fitur namanya multi point connection, yang mana di XM4 kemarin baru dapat update ini sekitar bulan Februari Maret kemarin. Dia itu udah bisa langsung connect ke 2 device sekaligus. Itu gua suka banget pakai karena gua sekarang kayak gua main handheld itu kadang pakai Bluetooth earbuds, dan kadang gua konekin ke HP gua buat nonton-nonton video. Itu gua nggak usah ribet buat gonta-ganti switching lagi, langsung terkoneksi ke 2 device sekaligus. Itu yang mantep buat gua. Oke, ketika dipakai guys, pertama pastinya dari segi fitting ini jadi jauh lebih ringan ya, nggak berasa sebulky yang ada di XM4 sebelumnya, dan kerasanya jadi lebih nyaman dipakai sehari-hari gitu. Gue kemarin memang baru pakai ini kayak sekitar 2-3 hari terakhir, dan pakainya juga belum terlalu lama. Cuma berasa gue pakai 1 jam ke 2 jam itu nggak gitu berasa. Kayak sebelumnya tuh ketika pakai 1 jam aja tuh udah berasa gitu. Plus fittingnya memang jadi lebih kecil ya, jadi kadang tuh gue ngerasa mungkin kuping gue udah keburu gede nih gara-gara gue tesin banyak TWS gitu kan. Jadi gue kadang mesti agak masukin dikit ke dalam biar dia lebih pakem ya. Kalau yang sebelumnya karena dia gede, kalian taruh di luar tuh dia udah kayak
ngepas gitu. Kalau ini gue mesti agak masukin sedikit, itu yang berbeda. Ketiga adalah yang gue rasain adalah noise cancellingnya itu nggak ada suara pinging lagi. Gue pernah mention waktu itu di video comparison ya antara si Sony XM4 sama yang TWS lain. Gue mention kalau ketika waktu itu gue di pesawat, gue nyadar ketika gue makan, ketika gue gigit makanan, dia tuh ada bunyi ping, kayak bunyi yang mengganggu gitu ya, kayak king king king. Meski ini sekarang udah nggak lagi, gue juga udah tes waktu gue makan, itu aman. Jadi concern gue sebelumnya udah dibenerin sama Sony di versi yang XM5 ini. Oke, sekarang kita bahas aplikasinya. Dia masih menggunakan aplikasi Sony Headphones, yang mana kalau kalian konekin ya. Nah, di sini di iOS gue testingnya, dia nggak ada pop-up memang. Cuma kalau kalian cek di Android dan juga di Windows, itu ada pop-up. Di Windows pun juga ada pop-up. Dan sekarang pun pairingnya juga jadi lebih simple. Dia tinggal pakai si tombol ini aja, pas dalam posisi earbuds-nya di dalam. Ini gue earbuds-nya udah di luar ya, karena gue udah pairing ke HP gue. Dan kalian bisa cek ini ya, untuk keseluruhan aplikasinya. Ya 11-12 sih ya, nggak terlalu banyak perbedaan. Cuma yang gue tadi udah mention ya, ini dia si dua device sekaligus. Kalian bisa langsung konekin ke dua device, dan gue sebelumnya konekin ke ROG Ally, ke handheld gaming console gue, jadi gue bisa konekin dua sekaligus, nggak usah ribet gonta-ganti. Dari segi suara, ini juga kalian bisa ada pengaturan, cuma yang baru nih ini guys, ada namanya adalah Find Your Equalizer, yang mana gue sendiri belum coba. Ini tuh kayak istilahnya dia di auto tune ya, dipakai semacam AI mungkin buat ngecek kuping kita itu sukanya tuh kualitas suara yang kayak gimana. Kayak kalian bisa lihat nih, Find Your Favorite Sound Balance. Nah, kita dikasih, oke, kita harus putar musik, jadi posisinya. Dan gue tuh akhir-akhir ini lagi suka putar K-pop gitu, guys. Oke, kita udah putar lagu nih ya. Gue udah putar lagu di atas sambil gue screen record. Kalian bisa lihat, Find Your Favorite Sound Balance. Nah, kita pencet next. Oh, oke, ini bright banget. 4. Ini agak flat. Nah, nomor 5 mendem. Oke, gue kayaknya suka paling nomor 1, karena menurut gue nih yang paling balance antara bass sama vokal dan treble-nya. Oh, oke, kita dikasih lagi beberapa pilihan ya. Oke, jadi yang 6789-nya ini adalah kayak berbasis dari yang satu, cuma sedikit di-adjust di bagian mid dan treble-nya. Gue paling suka kayaknya nomor 8 nih. Kira-kira dia langsung creating ya. Nah, tuh. Jadi, oke, ini gue before gue adjust manual. Ini yang sekarang, yang setelah dia testing, dia ngelihat gue lebih demen kalau bassnya nggak terlalu kenceng dan EQ-nya flat, literally 0 semuanya ya. Oke, jadi kita di save di custom 2, karena gue udah bikin yang custom EQ pertamanya nih. Nah, ini custom 2, kita bisa ke custom 1 yang gue setting sebelumnya. Jadi EQ yang pertama gue setting itu yang gue punya emang kayak bright ya, bassnya kenceng. Yang di settingin yang kedua, itu dia kasih yang lebih netral. Sony ini tuh punya dynamic range yang menurut gue ya macam-macam, bisa nyesuaiin lagunya, tetapi di sisi lain ya kalian mesti kayak tuning sedikit biar dapat settingan yang pas untuk lagu yang kalian suka. Kadang berbeda lagu bisa beda tuningan. Oke, di luar itu masih kurang lebih sama ya. Ada Analyze Ear Shape, kita udah pernah nih ya. Jadi your ears have been analyzed, jadi aman. Nah, di sini ada prioritas sound quality apa stable connection. Karena ini gua di iPhone, dia masih pakai codec AAC. Jadi menurut gua nggak terlalu berpengaruh banget. Sedangkan ya ini ada fitur DSI Extreme kayak gini. Ini semacam kayak AI-nya tadi yang bisa upscaling bitrate audionya ya. Next, system. Nah, ini yang ada yang baru juga di sini, yaitu di bagian touch control. Dimana kalau kalian setting, dia ada fitur namanya repeat tap. Repeat tap ini untuk volume sekarang. Jadi kalau kalian mau kecilin, gedein, itu bisa di kiri dan kanan ya. Kiri untuk kecilin, kanan itu untuk gedein. Jadi kalau kalian tap, tuh dia jadi volume kencang. Kalau kita triple tap yang kiri, 4 tap ya, terus dia akan tuh dikecilin kayak 5%, 5% gitu. Jadi incrementnya sekitar 5%. Jadi kontrolnya sudah bisa dibilang lengkap banget, dan ya ini implementasi yang menurut gua bagus sih, karena ya kita memang ngetap walaupun kadang agak nusuk ke tulang telinga, tapi karena ini bentuknya semakin kecil ya, jadi nggak gitu berasa banget sih menurut gua. Terakhir, service ada Spotify tap ya. Jadi ada settingan tadi dimana kalau kalian ngetap dia bisa langsung masuk ke Spotify, bisa langsung autoplay Spotify tanpa kalian harus buka dulu aplikasinya di HP. Jadi ya sedikit lebih simpel aja. Gua sendiri udah coba setup, dan di sini kalian bisa atur nih ya. Bisa di touch, dan ini juga bisa langsung ke setting screen. Kalian bisa pilih nih, bisa Spotify tab-nya itu dipilih di misalnya double tap nih, play a Spotify recommendation for you. Dan satu lagi nih yang gue agak bingung nih, Endel Quick Access ini gue tadi sempet coba, tapi kayaknya ini aplikasi baru lagi yang mana mungkin servisnya belum tersedia di Indonesia.
So ya, kalau kalian ada yang pakai Andal, boleh dong di komen di bawah kira-kira kayak gimana rasanya gitu. Sip, paling itu untuk aplikasinya. Jadi secara overall udah lengkap. Dan tadi waktu gua kemarin pairing pertama, satu lagi yang gua pengen sampaikan adalah ada software update. Ya, jadi ada software update dan itu makan waktu banget. Tertulis banget di situ juga kalau kalian yang pakai Android itu 40 menit, sedangkan kalau pakai iOS ini sampai 60 menit dan gua tes emang itu lumayan lama. Jadi kalau kalian mau update itu disarankan kalian sambil pakai buat mungkin dengerin lagu, dengerin podcast. Karena kalau enggak ya mesti ditaruh aja di luar case-nya, jangan sampai masuk ke dalam case biar dia itu nggak mati. Kalau kalian udah masukin case dia biasanya akan fail dan karena harus ngulang lagi. Lumayan ribet. Oke, untuk yang bagian penting sound quality menurut gua ini masih 11-12 ya. Dari segi dynamic range, dari segi punchy, dia power banget walaupun bentuknya jadi lebih kecil. Itu yang gua masih heran sih, bentuk lebih kecil tapi powernya kurang lebih sama. Walaupun gue ngerasa karena bentuk yang si XM4 ini lebih gede ya, dia ngerasa kayak ya mungkin sugesti doang kali ya, kayak ngerasanya lebih powerful. Cuma ini kasih power yang menurut gue more than enough sih, lebih dari cukup buat kita pakai sehari-hari. Dan dari segi delay juga gue tes untuk nonton YouTube, untuk main game itu masih aman semua, jadi nggak ada masalah. Apa yang kalian dapetin dari XM4 ini dapat di XM5, cuma jadi package yang lebih kecil aja. Oke, cek 123 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Sony WF-1000X Mark V XM5 sama aja. Dan kalau kalian konekin ini ke dua device, gue kebetulan lagi konekin kalau sekarang recording pakai Android, dia ada bunyi teng-teng gitu. Dan sekarang dia semua nggak pakai suara. Biasa kan ada ambient sound, noise cancelling. Kalau ini sekarang dia semua udah pakai bunyi kayak cuma bunyi ding-ding doang kayak gitu, dan dia lebih user experience-nya lebih efisien sih bilang. So yes guys, I think itu tadi buat unboxing dan first impression dari Sony WF-1000 XM5 TWS flagshipnya Sony yang udah ditunggu selama 2 tahun. Dan ya menurut gue sih so far improvementnya mantap, terutama dari segi desainnya yang memang keluhannya mungkin sebelumnya yang gede banget nggak nyaman, sekarang dibikin jadi lebih kecil, lebih nyaman, lebih responsif, dan banyak fitur-fitur baru menarik lainnya. Reviewnya nanti juga bakal tayang karena sekarang mungkin gue udah bawa ini naik pesawat, nanti gue udah bisa testing dari segi noise cancelling kayak gimana. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, komen aja langsung di bawah, mungkin gue juga akan diskusi, kita hangout di sana. Dan terakhir, harga. Yes, harganya Sony WF-1000 XM5 ada peningkatan 10% ya, dari yang sebelumnya di harga 4 juta sekarang di 4399 ya untuk harganya, dan linknya juga kalian bisa cek aja langsung di bawah, gua taruh langsung di sana biar kalian bisa langsung kalau kalian pengen PO silakan. So ya, itu aja videonya, semoga bermanfaat, dan kalau iya bantu dengan klik tombol jempol ke atas, jangan lupa juga subscribe buat video comparison sama reviewnya nanti ke depannya, dan let me know juga kritik saran semua di kolom comment section di bawah. Subscribe ke Passion Data Creative Channel, dan thank you so much for your time. I'll see you guys on my next video. Ciao.